Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Makna Kenaikan Yesus ke Surga. Bacaan diambil dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Hari Raya Kenaikan adalah memperingati saat di mana Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapanya. Hari Raya Kenaikan dirayakan tidak seperti Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Padahal maknanya tidak kalah penting dengan Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Inti dari makna kenaikan Yesus adalah periode baru dari kehidupan manusia kini telah dimulai. Periode sebelum Yesus naik ke surga memperlihatkan segala apa yang Allah lakukan bagi manusia. Sedangkan periode setelah kenaikan adalah apa yang akan dan harus manusia lakukan bagi Allah. Selain itu, periode sebelum kenaikan merupakan masa penggemblengan dan masa pembinaan murid-murid Tuhan. Sedangkan setelah kenaikan, murid-murid Tuhan diminta terjun ke masyarakat luas untuk mempraktikkan apa yang telah diajarkan dan dicontohkannya. Meskipun Yesus sudah naik ke surga, meninggalkan kita, bukan berarti Dia tidak bersama dengan kita lagi. Sebelum kenaikan Dia bersama kita secara fisik, tapi setelah kenaikan Dia menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat janjinya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Juga dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan secara rohani ini berlangsung supaya kita sanggup bekerja baginya. Tapi kita sering lupa bahwa kita sudah berada dalam masa dan periode di mana kita harus bekerja dan bertindak bagi Tuhan. Cara beriman kita masih seperti sebelum periode kenaikan. Kita terus menuntut apa yang harus Tuhan lakukan bagi kita, bukan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Padahal setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman untuk mengingatkan kita tentang periode baru ini. Salah satu butir pengakuan itu menyatakan, Dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya, Dia sekarang sudah ada di surga, menilai dan mengamati apa yang kita kerjakan baginya. Jangan katakan bahwa kita tidak mampu bekerja baginya. Jaminannya sudah diberikan. Ia selalu mengangkat tangannya untuk memberkati kita. Ia melakukan itu melalui tangan para hamba-hambanya yang setiap minggu terbuka untuk menyampaikan berkat-Nya. Ia juga melakukan itu melalui pertolongan Roh Kudus dalam setiap perjuangan kita. Jaminan itu juga dapat kita baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Memang setelah kenaikan, dia tidak tampak secara fisik lagi. Tapi jangan lalu kita berbuat seenak hati kita. Yesus tahu persis apa yang kita lakukan. Tidak mungkin dan tidak akan dapat kita mengelabuinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal lain yang perlu kita pahami dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Iman kita sering seperti Thomas, tidak percaya kalau tidak melihat. Tapi kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Iman Thomas adalah iman fisikal. Harus melihat dulu, harus terbukti dulu baru percaya. Banyak gereja sekarang terperangkap dalam iman fisikal atau material. Mereka mengajarkan bahwa orang beriman itu harus makmur dan kaya. Kalau tidak, ia tidak beriman. Ini keliru dan dapat menyesatkan. Dalam Matius 5 ayat yang ketiga, siapa yang disebut berbahagia di sana? Bukan orang yang bergelimang harta. Kita semua tentu memerlukan materi, tapi jangan sampai itu dijadikan ukuran beriman, dan jangan sampai itu dijadikan ukuran untuk memilih gereja. Yesus kini tidak ada lagi secara fisik bersama kita, tapi Dia menyertai kita secara rohani. Ia mengharapkan iman kita semakin dewasa dan tidak terjebak pada iman fisikal, iman kanak-kanak. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.